Teman-teman, hari ini, oh itu dia, halo. Teman-teman, talkshow ini luar biasa. Sama menariknya dengan jaran goyang, sama menariknya dengan perahu layar dan lain-lain. Dan karena panitia sudah mendatangkan orang-orang yang luar biasa yang ada di sebelah kiri kanan saya pada malam hari ini. Kita sapa dulu teman kita yang cantik luar biasa di sebelah kanan saya, Ibu Lili. Ibu nama lengkapnya adalah Ibu Lili Puji Restini. Beliau adalah dokter, semua udah tahu ya. Dokter sebagai kepala puskesmas di Kabupaten Madiun ya, Bu Lili ya. Kemarin ke Jogja naik apa Bu? Oh naik bis ya. Senang di jalan ya, dinikmati ya. Oh iya. Kita berikan tepuk tangan untuk ibu kita yang cantik ya. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Ustadz kita, Bapak Misbahul Huda. Beliau adalah Dirut, jabatan terakhir ya, Dirut di Jawa Post Group. Kemudian penulis buku teman-teman, luar biasa sekali ya. Dan juga seorang motivator. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Pak Ustadz. Saya cerita sedikit ya, Pak Ustadz, Pak Misbahul Huda ini sahabat sejati saya. Dulu waktu saya masih masih di SMA 2, setiap berangkat sekolah saya selalu diampirin dan dia selalu menunggu saya dan kita berangkat bertiga sama Pak Misbahul Huda dan Pak Rampelan ya. Dan sama Rampelan. Nah, baik tidak berlama-lama, tapi yang namanya talkshow adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Materinya keren sekali, yaitu titik balik 2020, refleksi dan resolusi. Itu juga seperti yang disampaikan oleh ketua panitia kita, bahwa kita berada di stasiun transformasi. Nah, nanti akan diberikan pencerahan yang luar biasa oleh Bapak Misbahul Huda, tetapi karena materi ini sangat bagus sekali, rasanya sayang sekali kalau ada teman-teman yang tidak fokus pada hari ini. Maka duduknya silahkan ke depan, maju ke depan, menghadap ke depan. Kemudian yang masih foto-foto kiranya ditahan dulu sebentar, karena talkshow ini nggak lama. Talkshow ini sebentar, hanya 30 menit. Hanya 30 menit. Siap konsentrasi nggak? Ya. Boleh diuji konsentrasinya? Ya. Boleh. Nah, saya uji konsentrasinya. Semuanya tangannya di atas. Semua tangannya di atas. Saya mau uji konsentrasinya ya, karena yang namanya reuni itu paling seneng ngobrol gitu ya. Oke, konsentrasi di ujung jari. Konsentrasi di ujung jari. Diam sejenak, membayangkan ujung jari, tetap melihat ke depan dan mengikuti setiap perintah saya. Sekarang tangannya diputar. Tangannya diputar. Lebih lebar. Dan katakan wung 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 wung. Yuk katakan wung 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 wung. Lebih lebar lagi. Wung 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 wung. Lebih lebar lagi. Wung wung wung. Pegang dagu. Ya, dagunya di mana? Dagunya di mana? Katanya konsentrasi. Konsentrasi nggak lolos. Uji konsentrasi yang kedua. Konsentrasi nggak lolos. Kita uji yang kedua ya. Nah, siap konsentrasi. Ikuti semua suara saya. Siap? Kucing-kucing anjing, anjing-anjing kucing. Kucingnya berapa? Salah semua. Yang benar belakang itu meme. Harusnya yang dijawab bukan kucingnya 3 atau 4. Harusnya bilangnya kucingnya berapa. Kan ikuti semua perintah saya. Kucing-kucing itu. Maaf kerjain. Oke, nggak berlama-lama. Kita langsung saja. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Lili. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Oke, ya, terima kasih ini waktu diberikan pada kami. Jadi ini kami akan memberikan sedikit tips ya bagaimana kita menjaga kesehatan di usia lansia ini gitu ya. Jadi tadi sudah diterangkan oleh panitia bahwa ada sekitar berapa ya 30 teman-teman kita yang sudah mendahului kita menghadap sang Khalik gitu ya, dengan penyakit-penyakit yang mungkin juga sebetulnya itu bisa dicegah gitu ya. Jadi dari tadi kami masuk kamar juga mendengar cerita dari sahabat kami, teman sekamar Ais gitu ya. Jadi Ais ini juga beberapa waktu yang lalu suaminya sedang stroke dan sebelumnya tidak pernah merasakan bahwa beliau merasakan sakit hipertensi, padahal penyakitnya tensinya adalah 150, katanya biasa gitu ya. Jadi hal ini monggo mari kita semuanya berikhtiar agar kita bisa mencegah semuanya ini. Kita tahu bahwa Bapak Presiden Jokowi tahun 2017 ada instruksi Bapak Presiden Jokowi nomor 1 tahun 2017 adalah tentang Germas. Siapa yang tahu? Gerakan Masyarakat Indonesia Sehat gitu ya, itu gerakannya luar biasa sekali. Bahkan di presiden sebelum-sebelumnya itu gerakan apa itu untuk Indonesia Sehat pengennya dicapai tahun 2010, ternyata zong ya, kita belum sehat. Mau dicapai tahun 2015 zong juga. Akhirnya Bapak Presiden Jokowi tahun 2017 membuat gerakan masyarakat Indonesia Sehat. Ya, untuk menuju masyarakat Indonesia Sehat itu kita ada tips, yaitu dengan melakukan cerdik. Ya, sekarang C-nya apa? C-nya adalah didengarin teman-teman, nanti kesehatan secara rutin. Ya, cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin. Oke, baik. Ya, jadi kita memang wajib untuk mengecek kesehatan kita, ya, apalagi untuk teman-teman yang mempunyai sakit-sakit degeneratif, yaitu misalkan hipertensi, kemudian diabetes, kemudian ada kolesterol, ada asam urat. Biasanya penyakit kita di usia seperti itu kan itu, ya. Siapa di sini yang merasa sehat? Angkat tangan. Kok nggak berani ibu, bapak? Siapa yang merasa sehat? Angkat tangan. Oh, sebagian kecil ya. Sebabnya apa? Pasti tensinya ada yang naik, diabetesnya ada yang tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, bahkan ada resiko ada yang merasa obesitas dan lain sebagainya ya. Jadi tolong teman-teman sekalian bisa cek kesehatan secara rutin. Kalau yang sudah mempunyai penyakit seperti hipertensi, diabetes, tolong bisa cek setiap bulan ya. Kalau sudah diberikan obat, tolong diminum. Untuk penyakit hipertensi dan diabetes ya, harus minum obat seumur hidup ya. Kemudian untuk para ibu-ibu ya, kita tahu bahwa kanker serviks dan kanker leher rahim momok bagi kita, bagi ibu-ibu, para perempuan cantik-cantik ini gitu ya. Jadi penjenengan semuanya bisa melakukan cek ya, untuk preventif, melakukan pemeriksaan dengan pap smear. Kemudian untuk kanker payudara bisa menggunakan pemeriksaan payudara sendiri ya, 1 bulan sekali, atau pakai mamografi gitu ya. Jadi monggo. Kemudian saya juga dengar dari beberapa teman kena serviks ya, payudara sampai harus kemo dan lain sebagainya. Monggo, yang belum kena silahkan bisa melakukan seperti ini. Kemudian untuk cek tensi ya. Jadi menurut peraturan yang baru ya, ini bahwa tensi yang normal kalau di umur di bawah 65 tahun adalah sistolnya. Jadi yang atas itu 110 sampai 129. Diastolnya 70 sampai 79. Jadi kalau 140 berarti sudah hipertensi. Ya. Kemudian kalau usia 65 tahun ke atas nanti itu lebih tinggi standarnya. Jadi kalau normalnya itu adalah 120 sampai 139. Kemudian untuk diastolnya 80 sampai 89. Jadi itu. Kemudian juga cek lingkar pinggang. Karena apa? Obesitas ini adalah risiko tinggi untuk terjadinya penyakit-penyakit ini, baik hipertensi maupun diabetes. Ya,
Jadi siapa yang merasa lingkar pinggangnya untuk ibu-ibu di atas 80? Angkat tangan. Ayo ngaku. Kayaknya cuma Ngaku, Mbak Dia aja yang di bawah 80 ini ya. Saya aja 80 lebih juga ya. Bisa ngomong tapi susah juga tapi kita tetap berusaha ya. Kemudian untuk bapak-bapak, siapa yang lingkar pinggangnya di atas 90? Ya, yang lainnya nggak berani gitu ya. Jadi itu. Oke. Jadi untuk yang pertama dan C adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang ke E adalah ini saya sungkan dengan para bapak-bapak ini ya. Tadi istirahat di rest area semuanya ngebut gitu ya, gitu ya. Bahkan sekarang ada rokok kesehatan loh. Saya baru tahu hari ini gitu ya. Jadi tapi ini saya tidak melarang penjenengan untuk merokok, tapi minimal kami sudah menyampaikan hal ini bahwa E-nya adalah enyahkan asap rokok. Karena apa? Rokok adalah risiko tinggi terkena kanker paru, gitu ya. Nanti kalau penjenengan saat ini merasa sehat, tapi di luar sana insya Allah banyak penyakit-penyakit disebabkan karena merokok ini. Alhamdulillah kayaknya Bapak Sulis mana? Teman kita Sulis. Yanto mana Yanto? Oh, alhamdulillah dia sudah berhenti merokok. Tepuk tangan untuk Pak Sulis. Ya. Kami dulu pernah sosialisasi rokok di koran. Saya diprotes. Siapa ya dulu teman kita? Kepala dia di dinasmu sosialisasi berhenti rokok, tapi ngerokok katanya gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah berhenti rokok. Ya. Kemudian R. R adalah apa? Kira-kira rajin olahraga ya. Jadi monggo kalau sudah rajin, kalau saya insya Allah juga belum rajin amat gitu ya, minimal 30 menit olahraga setiap hari ya. Kemudian D-nya adalah diet. Nah ini dietnya kayaknya yang paling aduhai ini Mbak Diah ini ya, badannya masih slim banget ya, tapi minimal untuk diet para lansia ini prinsipnya adalah mengurangi karbohidrat, kemudian mengurangi lemak, mengurangi gula, dan mengurangi garam, itu ya. Kemudian prinsip dari diet adalah BNI, batasi, nikmati, dan imbangi, gitu ya. Jadi imbangi dengan olahraga, gitu. Kemudian I adalah istirahat yang cukup. Kemudian K, istirahat yang paling baik apa dengan apa? Tidur, oke, bagus ya. Kemudian K adalah kelola stres ya. Bagaimana cara kelola stres? Adalah dengan cara lakukan hobi ya. Ya itu salah satu lakukan hobi. Hobi saya adalah menjahit. Kata suami saya, pekerjaannya apa? Menjahit ibu, kerja sampingan dokter katanya gitu ya. Ya. Jadi ibu dan bapak bisa lihat sendiri baju saya ini adalah hasil jahitan saya ya. Kemudian yang kedua adalah reuni ini adalah salah satu untuk mengelola stres juga ya, luar biasa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah untuk mengelola stres adalah the miracle of hug ya, keajaiban dari sebuah pelukan ya. Jadi ternyata pelukan itu bisa otak kita akan mengeluarkan ya hormon oksitosin, hormon bahagia, dan akan menurunkan hormon stres atau kortisol. Untuk itu kami mohon semuanya berdiri. Ayo, silahkan cari pasangan yang muhrimnya. Yang muhrimnya. Silakan berpelukan selama 20 detik. Ayo. Aduh nyaman, ya Allah, subhanallah. Iya. Sudah. Yang sana kok belum berpelukan? Ayo berpelukan 20 detik. Oke. Ya, silakan kembali. Ya. Saya kira itu sedikit tips dari kami, mudah-mudahan manfaat untuk penjenengan semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini boleh nggak saya tanya? Jadi gini, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang merokok. Nah, pada saat saya ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang merokok itu, dia bilang gini, kalau merokok itu -2, mengurangi jeleknya 2. Tapi reoni ini plusnya 5.
Jadi boleh dong merokok karena kita masih punya plus 3. Kayak gitu gimana itu Dokter Lili? Itu namanya ngeles atau memang bisa diterima gitu ya? Boleh merokok asal tidak di dalam, di luar. Sehingga teman-temannya tidak jadi perokok pasif, karena perokok pasif sama bahaya dengan perokok aktif gitu. Oke gitu ya. Oke, kita tepuk tangan ya. Baik, nanti boleh tanya jawab ya. Yang bertanya atau yang ditanya bisa jawab. Nanti ada door prize-nya. Ya, kita masuk pada sesi kedua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Misbahul-Huda. Mohon izin saya berdiri. Sebab kalau berdiri itu tampak lebih langsing begitu. Tampaknya saja. Tampaknya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, acara talkshow ini saya yakin semakin memberi makna dari reuni ini. Karena ketika ada kajian majelis ilmu, maka para malaikat ikut hadir mendoakan panjenengan semua agar barakah hidupnya, panjang umurnya, rezekinya dunia akhirat. Oleh karena itu, senyambang dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barakah dan panjang umurnya. Amin. Barakah berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Paling banter. Saya bisa menebak kelihatannya kita ini memang sehati, senasib dan sepenanggungan. Tetapi nggak apa-apa, pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang katanya begitu. Pepatah konti. Baik, saya tidak akan berceramah tetapi sekedar berbagi. Mengapa sharing di zaman ini penting? Banyak orang umurnya semakin tua tetapi tak juga dewasa cara berpikirnya. Betul? Banyak orang semakin pintar S2, S3 tetapi tak juga sana. Banyak orang yang karirnya melesat, berpangkat tetapi tak juga amanah, malah banyak yang berkhianat. Buktinya banyak yang berurusan dengan KPK. Ketika ditanya oleh konstituennya, loh kok tidak amanah? Dengan enteng dia mengaku iya. Ternyata memang sulit pegang amanah. Lebih mudah pegang aminah ketimbang amanah. Capek deh. Baik, acara reuni ini istimewa. Pertama karena pas hari Imlek, tahun baru Cina. Yang kedua berdekatan dengan tahun baru 2020. Yang ketiga, reuni 39 ini masa-masa, kata Pak Lurah, transformasi. Kita mengalami transien, ya. Transformasi karena mohon maaf ada yang sudah kehilangan suami. Ya, ada yang mulai pensiun, ada yang mulai kehilangan kesehatan, ada yang mulai kehilangan yang lain-lainnya. Maka kemudian banyak katanya orang Madiun stres. Dan sudah di Jalan Kenari dibuka konsultasi psikologi. Konsultannya adalah Novi. Serius, kalau Anda konsultasi di sana dijamin tambah gendeng nanti. Guyon. Oke, baik. Momentum istimewa ini saya kira tepat untuk mengatukan titik balik atau putar balik. Mengapa harus putar balik? Kalau hidup ini perjalanan menuju takwa, profesional kalau kita mengevaluasi di mana posisi takwa kita dengan umur yang mencapai 57-58 tahun ini. Kalau kemudian umur kita 55, jatah umurnya 60, berarti running time umur kita sudah 90%. Adakah takwa kita sudah di angka 90? Atau jangan-jangan masih di angka 30 atau 40? Kalau kemudian di angka 40, kita mestinya galau, risau. Sebagaimana galaunya seorang ASN yang ketika Desember, ya, serapan anggarannya belum mencapai 90%, betul? Oh, proyeknya ribut gak karu-karuan supaya kejar target, serap anggaran, betul? Kita profesional di tempat kerja, tetapi kapan kita berbicara profesional sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil ardh? Pernah? Saatnya kita evaluasi. Nah,
di mana takwa kita? Ada yang bisa menebak saya 40, 60, 50? Belum bisa. Kalau belum, ada cara sederhana. KPI-nya seperti itu. Orang yang takwanya tinggi adalah orang yang selalu melakukan laku kemuliaan, kebaikan sedemikian rupa sehingga dia siap menghadapi kematian. Jadi kalau siap mati, takwanya tinggi. Kalau takut mati, maksiatnya masih mantap. Nah, setuju? Kalau setuju, saya tanya, apakah Bapak Ibu sudah siap menghadapi kematian? Siap? Kalau siap, alhamdulillah. Silahkan Anda duluan, nggak apa-apa. Saya tak belakangan saja. Untuk urusan ini memang saya agak mengalah. Artinya, kalau takwa kita memang belum mencapai 50, saatnya kita untuk putar balik. Kenapa putar balik? Kalau hidup ini perjalanan menuju takwa, sebetulnya kita mengemban misi. Carilah olehmu rumah akhirat, tetapi jangan lupakan hidupmu di dunia. Oke? Kalau kemudian kita memahami itu, mestinya 70% urusan ukhrawi, sisanya duniawi, betul? Tapi prakteknya bagaimana? Terbalik, betul? Bahkan saking sibuknya ada yang 80-20, ada yang 90 duniawi, 10 hanya urusan ukhrawi. Saking sibuknya banyak yang sholat pun keteteran. You know keteteran? Ketika ditegur dengan enteng dia menyanyi, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, katanya. Tahu judul lagunya? Belum tahu. Judul lagunya Kakean Alasan. Nah, jika kita seperti itu, saatnya putar balik. Ketika usia 60 tambah lagi 80-20, 80 ukhrawi, 20 duniawi. Umur tambah di atas 70 tambah lagi 90 ukhrawi, sisanya duniawi. Ketika malaikat maut menjemput kita, kita sudah siap 100% menghadap Allah, dan itulah makna husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu dipersiapkan dengan usaha, tidak hanya dengan doa. Lalu sikapnya seperti ini, waktu muda hura-hura, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Surga ini Pak Demu tak? Enggak bisa. Surga itu dipersiapkan. Mati syahid atau husnul khotimah itu harus dipersiapkan, tidak hanya dengan doa tetapi harus dengan usaha, yaitu putar balik. Yang kedua, Muhammad Rasulullah putar balik di usia yang sangat muda, 37 tahun. Betul? Kita ini 58 tahun masih belum siap. Saya dengar banyak yang dipensiun sekarang galau, post power syndrome. Betul? Karena masih belum siap putar balik. 40 terima wahyu sampai wafat, beliau khusus untuk umat dan dakwah. Nah, Bapak Ibu yang berhati, kenapa harus putar balik? Jika tidak, terlanjur panjenengan cinta dunia, itu induk semua penyakit, semua kejahatan rohani. Kalau Bu Lili tadi bicara jasmani, ini seluruh kesehatan penyakit jiwa bermula dari lambat putar balik. Halo? Halo? Hai hai? Halo halo hai? Oke, 5 menit lagi ya. Oke. Cinta dunia induk dari semua kejahatan. Oke? Kalaupun jadi pemimpin, kok lupa terlambat putar balik? Bukan ing ngarsa sungtulodo berubah menjadi ing ngarsa ngumbar angkara, ing madya numpuk bondo, tut puri melu nampani, terkadang melu ngrogo. Kalau dia tidak menjadi pemimpin, jadi orang biasa, kok masih kadonyan, duniawi, belum putar balik, maka seluruh pengurangan transformasi tadi disikapi dengan hati yang galau, pensiun galau, karena dunia ada di hati. Bukan berarti makna putar balik kita harus miskin, berarti kita harus zuhud, gak mau berkuasa, menjabat, tidak.
tetap harus kaya, tetap harus memimpin, bekerja, tetapi kaya yang islami, kaya yang rohani, kekayaan diterapkan di tangan, jangan dimasukkan ke hati. Ketika masuk ke hati, maka Tuhan akan menyingkir dari diri kita, karena Tuhan tak mau dipersekutukan dengan apapun dan siapapun. Biasanya kalau dunia harta sudah masuk ke hati, menghadapi dunia yang ekonomi sulit, pensiun, harga barang-barang naik, banyak teman-teman kita sudah mulai kena stroke. Tahu stroke di usia muda, ya? Tahu penyebabnya? Konon penyebabnya adalah perbedaan tajam antara stroke gaji dibanding stroke belanja. Makanya stroke beneran. Baik, what's next? Apa setelah putar balik? Kalau kita putar balik, tujuan ukhrawi, percaya anak-anak kita, keluarga kita, rezekinya akan dijamin oleh Yang Kuasa. Yakin? Harus yakin. Mungkin gaji gak seberapa, tapi barokah. Tahu barokah? Anaknya pinter-pinter, ya. Kemudian beasiswa, gak sakit-sakitan, gak ganyang, ya. Istri juga bisa nerima, ya. Rela ikhlas qanaah, seperti ibu-ibu di sini. Ini kelihatan ibu-ibu yang riman-riman qanaah semuanya, kan? Kelihatan ibu-ibu ini dikasih belanja suami 100.000 sehari gitu, lah ngelegak nih gak karu-karuan. Ya, tangan suami dicium bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Maksudnya ditunggali kok si tok-tok, gila-gila. Itu namanya nri. Baik. Nah, untuk mengisi putar balik ini, jangan menjadi pensiunan yang ngokro, yang tidak bergerak, berpikir. Justru sebaliknya, berpikir, berburu, do something. Tetapi kali ini bukan berburu materi, tetapi berburu nilai. Oke, ayo Mas Wahid. Oke, silakan menikmati ya Bapak Ibu ya. Ini ada persembahan dari rekan-rekan panitia Bapak Ibu. Silakan. Ayo mohon dilihat ini, siapa tahu ada foto Bapak Ibu nih di sini nih. Oke, bentar Mas, ini agak ini sih, agak masih kredit, siap. Oke. Sudah? Oh, silakan menikmati. Oke, masa-masa sewaktu sekolah begitu penuh dengan kenangan. Banyak kenangan yang tersimpan bersama teman, sahabat, bahkan pasangan. Bahkan waktu sekolah, kita diajarkan pentingnya persahabatan yang tak kenal lekang oleh waktu. Rasa rindu tersebut yang menggema saat bersama kalian. Ayo diresapi monggo.